Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Transformator. Kelompok 4 terdiri dari saya, Raitno Valiana, juga Hari Mardika, dan yang terakhir adalah Muhammad Lutfi. Latar belakang masalah, listrik merupakan energi yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kebutuhan akan energi listrik saat ini semakin lama semakin meningkat, sedangkan sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan energi ini semakin berkurang. Oleh sebab itu, sangat diperlukan penghematan dalam pemanfaatannya. Untuk mengkonversikan energi listrik, diperlukan peralatan listrik pendukung diantaranya adalah transformator. Transformator adalah komponen yang sangat penting dalam sistem ketenaga listrikan. Keberadaan transformator merupakan penemuan besar yang sangat penting dalam kemajuan ketenaga listrikan. Pengertian transformator. Transformator, atau yang sering kita sebut juga dengan trafo, adalah suatu alat listrik yang dapat memindahkan dan mengubah energi listrik dari satu atau lebih rangkaian ke rangkaian listrik yang lain melalui suatu gandengan magnet dan berdasarkan prinsip induksi elektromagnet. Transformator digunakan secara luas baik dalam bidang tenaga listrik maupun elektronika. Transformator terbagi menjadi dua, ada yang satu fasa juga tiga fasa. Tiga fasa atau tiga fasa sering kita lihat sebagai transformator pembangkit, transformator distribusi, juga transformator gardu induk atau penyaluran. Oke, next. Berikut adalah contoh rangkaian transformator yang dijelaskan bahwa ini maaf agak kurang jelas, cuman dalam situ ada N1 yaitu jumlah lilitan primer, N2 yaitu jumlah lilitan sekunder, V1 adalah tegangan input atau volt, V2 adalah tegangan output, S1 adalah GGL efektif sisi primer, E2 GGL efektif sisi sekunder. Oke, cukup. Selanjutnya dari teman saya. Dilanjutkan penjelasan dari Raid, yaitu prinsip kerja transformator, di mana prinsip kerja transformator itu terdiri atas dua buah kumparan primer dan sekunder yang bersifat induktif yang terpisah secara elektrik, namun berhubungan secara magnetik melalui jalur yang memiliki reluktansi atau reluktansi rendah. Apabila kumparan primer dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, maka flux bolak-balik akan muncul dalam inti atau core yang dilaminasi. Karena kumparan tersebut membentuk jaringan tertutup, maka mengalirlah aliran arus primer. Di transformator tersebut ada bagian utama transformator tersebut, yaitu ada inti besi, di mana sudah terlihat gambar inti besi, yaitu berfungsi mempermudah jalan fluksi yang ditimbulkan oleh arus listrik yang melalui kumparan. Inti besi ini terbuat dari lempengan-lempengan besi tipis terisolasi untuk mengurangi panas. Lalu yang kedua ada kumparan trafo. Kumparan trafo adalah beberapa lilitan kawat berisolasi akan membentuk suatu kumparan. Kumparan itu diisolasi baik terhadap inti besi maupun terhadap kumparan lain dengan isolasi padat seperti karton, trinak, dan lain-lain. Selanjutnya, minyak transformator. Minyak transformator merupakan cairan yang dihasilkan dari proses pemurnian minyak mentah. Selain itu, minyak ini juga berasal dari bahan-bahan organik, misalnya minyak piranol dan silikon. Beberapa minyak transformator yang sering dijumpai di lapangan adalah minyak transformator jenis diala A, diala B, dan mid-range. Lalu yang keempat ada bushing. Hubungan antara transformator ke jaringan luar melalui sebuah bushing, yaitu sebuah konduktor yang diselubungi oleh isolator yang sekaligus berfungsi sebagai penyekat antara konduktor tersebut dengan tangki transformator. Bushing merupakan saran penghubung antara
belitan dengan jaringan luar. Busing terdiri dari sebuah konduktor yang diselubungi oleh isolator. Isolator tersebut berfungsi sebagai penyekat antara konduktor busing dengan body main atau tank transformator. Dan yang terakhir, ada tangki dan konservator. Pada umumnya, bagian transformator yang terendam minyak trafo ditempatkan di dalam tangki. Untuk menampung pemuaian minyak trafo, tangki dilengkapi dengan konservator. Konservator merupakan tabung berisi minyak transformator yang diletakkan pada bagian atas tangki. Fungsinya yaitu untuk menjaga ekspansi atau meluapnya minyak akibat pengisian saluran akibat pemanasan dan sebagian saluran pengisian minyak. Lalu ada yang dinamakan spesifikasi umum. Spesifikasi umum ini ditetapkan bagi transformator tenaga baik yang diimpor maupun produksi dalam negeri. Spesifikasi ini meliputi ketentuan-ketentuan yang lebih spesifik dengan pengalaman dan kebutuhan PLN dalam menciptakan spesifikasi umum bagi pemesanan sebuah transformator. Dan terlihat di gambar di PowerPoint tersebut ada tegangan terminal transformator. Di sini juga ada nilai standar dan daya transformator. Nilai-nilai standar daya pengenalan transformator adalah yang tertera seperti pada gambar berikut ini. Lalu, selain itu, ada juga kelompok vektor. Kelompok vektor bagi transformator yang terdiri dari beberapa macam transformator yang dibedakan oleh tegangan pengenalnya pada sisi primer dan sisi sekunder, yaitu 500 banding 275, 275 banding 150, 500 banding 150, 150 banding 66, 150 banding 20, 66 banding 20 kilovolt. Lalu selain itu ada juga rugi tenaga listrik. Rugi tenaga listrik dibagi menjadi dua bagian, yaitu rugi teknis tenaga listrik dan rugi non-teknis. Rugi non-teknis tenaga listrik akan mengakibatkan penurunan efisiensi sistem tenaga listrik, yang berarti menurunkan perolehan laba perusahaan dengan kata lain peningkatan rugi tenaga listrik dapat mempengaruhi pendapatan pada pihak pengelola. Kesimpulannya dari yang teman-teman udah jelaskan, yang pertama, transformator tidak terdapat bagian-bagian yang bergerak atau berputar dari suatu transformator. Maka transformator tidak memiliki rugi-rugi gesekan. Yang kedua, untuk setiap mesin atau peralatan listrik, efisiensi ditentukannya oleh besarnya rugi-rugi yang terjadi selama operasi normal dari mesin atau peralatan tersebut. Efisiensi dari mesin-mesin berputar umumnya berkisar antara 50-60% karena adanya rugi-rugi gesekan dan angin. Akan tetapi, karena transformator tidak memiliki bagian yang bergerak atau berputar, maka rugi-rugi ini tidak akan muncul. Yang ketiga, pemilihan kapasitas suatu peralatan sistem dan perhitungan-perhitungan teknis seperti rugi-rugi biasanya tidak semata-mata didasarkan pada keadaan beban saat ini. Tingkat pertumbuhan beban dapat ditentukan dengan menganalisa keadaan beban di masa lampau, kemudian diproyeksikan ke masa yang akan datang. Jika tingkat pertumbuhan beban dan beban awal diketahui, maka keadaan beban pada tahun mendatang dapat ditentukan. Kemudian sarannya, yang pertama, yaitu kita harus mempelajari dasar kelistrikan dan elektronika tidak hanya dari yang kita jelaskan saat ini, yaitu hanya transformator saja, namun ada dasar-dasar kelistrikan yang lainnya yang harus kalian pelajari. Kemudian yang kedua, terakhir kesimpulannya, untuk mempelajari ilmu kelistrikan, kita harus update tentang pengetahuan atau penemuan terbaru, karena pada dasarnya ilmu pengetahuan dan teknologi sangatlah berkembang dengan cepat. Dan lakukanlah untuk mempelajarinya dengan percobaan-percobaan yang sederhana, agar kita dapat dipercaya mengenai berbagai materi yang kita pelajari. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.